Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu, mulai hari ini kita akan membahas khutbah Rasul ketika Haji Wada dan dipandang atau disorot atau dikaji dalam perspektif Al-Ghazali dan feminis, teologi feminis. Karena Al-Ghazali kan laki-laki, nah feminis perempuan. Biar membahas khutbah itu seimbang antara pendapat laki-laki dan pendapat perempuan. Karena pernah saya soroti pada waktu yang lalu, kajian Quran dan hadis oleh perempuan itu sempat pakem dari abad kedua Hijriah sampai hampir akhir zaman, sampai abad ke-7-an ya. Baru muncul pergerakan-pergerakan feminis itu di abad 13-14 Hijriah. Makanya kita soroti, tentu saja sorotinya tentang Haji Wada, karena kebetulan Haji Wada ini isinya berkaitan dengan kehidupan suami istri. Padahal Rasul teh kan khutbah teh sangat spiritual ya. Khutbah Wada itu, khutbah haji. Sok lamun ibu-ibu beribadah haji. Tapi para khotib itu kan isi khutbahnya spiritual wungkul kan. Jarang membahas urusan kehidupan suami istri, kehidupan negara. Tapi Rasul ternyata khutbahnya itu mencakup segala aspek kehidupan. Dan selama ibadah haji, saya hitung khutbahnya itu 25 kali ceramahnya. Jadi ya dalam bentuk khutbah gitu. Mulai dari berangkat sampai pulang kembali. Tapi ari doa manasik nama teu dipimpin masing-masing we. Tapi khutbahna paling banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 25 kali. Padahal ibadah haji Rasul itu kan berangkat Kamis hari terakhir bulan Dzulqa'dah dan pulang 14. Jadi sekitar 20 hari Rasul beribadah haji itu selama perjalanan. Dan sampai 25 kali, berarti kan tiap hari itu ceramahnya. Baik, kita mulai dari tamhid, pendahuluan atau latar belakang hadis. Keluarga merupakan hal yang utama dalam kehidupan. Sehingga dalam suasana ritual spiritual juga mendapat perhatian dari Rasul dalam ibadah Haji Wada. Khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sepenggalnya saja, yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab suami istri. Jadi khutbahnya mah panjang Haji Wada teh, tapi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berkaitan dengan kehidupan suami istri. At-Tirmidzi itu adalah nama aslinya Muhammad ya. Julukannya Abu Isa. Dia Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi. Lahir 209, wafat 279 dalam usia 70 tahun. Isi khutbah itu sudah pasti mengandung tanggung jawab suami istri. Sudah pasti makna yang sangat luas sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. Hadis ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks Haji Wada. Ketika beliau memberikan khutbah perpisahan. Makanya disebut Haji Wada. Yang syarat dengan pesan-pesan moral dan prinsip dasar kehidupan bermasyarakat. Salah satu bagian penting dalam khutbah ini adalah nasihat kepada para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik.
Jadi dipesankeun nama ka suami itu teh. Bahaji wada tuh. Banyak. Dalam hadis ini Rasul memberikan beberapa panduan tentang hak dan tanggung jawab antara suami dan istri serta cara menghadapi konflik dalam rumah tangga. Hadis ini merupakan wahyu. Hadis itu ya, sudah jelas. Karena Rasul itu tidak pernah bicara wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah berbicara selain wahyu. Jadi hadis juga wahyu. Quran juga wahyu. Jadi wahyu itu ada Quran, ada hadis. Hadis qudsi, ada hadis nabawi. Quran mah firman Allah. Isinya dari Allah, redaksinya di Allah, difirmankan oleh Allah. Rasul membaca. Kalau hadis qudsi, isinya dari Allah. Rasul mengutip firman Allah. Itu kutipan kalau hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, isinya dari Allah. Redaksi Rasul. Karena redaksinya Rasul, redaksi Rasul makan bahasa umat ya. Bahasa umat manusia. Hari bahasa umat manusia mah bisa berubah-ubah tergantung kepada situasi dan kondisi, tergantung kepada siapa yang berbicara. Hari bahasa manusia mah, tapi hari bahasa Allah mah, bahasa Al-Quran eta mah saklek dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada perbedaan dalam pembacaan dan isinya tetap sama, tapi pemahaman terhadap Al-Quran bisa berbeda, dan pemahaman mah bisa berbeda dari zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba tabi'in, dan zaman tabi'ul atba, dan zaman modern, termasuk juga postmodern. Sekarang mau postmodern ya. Jadi pengertiannya beda-beda. Apakah itu diizinkan oleh Rasul? Rasul ketika haji wada bersabda, apakah kalian sudah menyaksikan aku bicara? Kata sahabat, bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya kepada kami. Kata Rasul, yang bersaksi sekarang sampaikan kepada yang tidak hadir. Kata Rasul, yang sekarang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Sebab kata Rasul, bisa jadi yang mendengar, yang tidak hadir lebih paham dari yang hadir. Nah itu, kalau lebih paham dari yang hadir kan ada kemungkinan perubahan makna, perubahan pengertian ya, pengertian. Jadi kita akan bahas nanti, tapi ini mah duka ting satahun memerintah mat ya bab ieu teh gitu lah, daya mah khutbah unggul, khutbah wada unggul. Nanti kalau sudah tamat ini kita akan bahas reinterpretasi hadis di masa modern. Kumaha ya, kita akan bahas nanti bagaimana menafsirkan atau menyarahkan hadis, memahami hadis di zaman sekarang, zaman modern ini. Untuk memperdalam isi khutbah Rasul diperlukan kajian mendalam dan analisis yang luas. Kajian ini merupakan salah satu usaha memperdalam hadis dari beberapa sudut pandang. Di antaranya teologi Al-Ghazali dan teologi feminis. Apa itu teologi? Teologi itu keimanan yang mendorong untuk berbuat. Theo itu Tuhan artinya kan, logi itu ilmu. Jadi
Secara terjemah teologi itu artinya ilmu ketuhanan. Tapi maknanya bukan Tuhan unggul yang dibahas, tapi apa yang difirmankan oleh Allah, oleh Tuhan, syariah, sehingga kita mendorong untuk berbuat. Sehingga yang dipelajari oleh kita bukan hanya urusan Tuhan, Allah saja, tapi urusan alam. Karena yang mendorong perbuatan manusia. Jadi yang dibahas di dalam teologi itu pertama urusan ketuhanan, Allah, urusan manusia berkaitan dengan Allah, dan urusan alam, karena manusia itu bersatu dengan alam dan didorong oleh Allah. Sehingga dalam teologi itu dibahas Allah, alam, dan manusia. Al-Ghazali yang menurunkannya, nama teologinya Aqaidul Aqidah teologinya. Dan teologi feminis mah karangan para ibu. Feminis itu kan ibu-ibu ya. Feminis itu. Jadi teologi Al-Ghazali dan teologi feminis para ibu. Kedua perspektif besar ini memberikan analisa yang kelihatannya kadang-kadang kontroversi, seperti bertentangan antara bahasan kaum pria dengan kaum wanita. Ya kita lihat aja nanti di dalam bahasannya. Kumaha cek Al-Ghazali, kumaha cek ibu-ibu gitu. Ibu-ibunya sahawae banyak ibu-ibu yang kita kutip sekarang itu kan ada Aminah Wadud, ada Fatimah Merinisi, ada masih banyak lagi ibu-ibu, nanti saya bahas ya. Permasalahannya adalah bagaimana analisis hadis itu dari sudut ulama salaf. Ulama salaf itu ulama baheula atau ulama sering disebut tradisi, dan kholaf itu modern. Tapi yang dimaksud dengan tradisi di sini bukan baheula saja, tapi juga pola pikir tekstual apa adanya. Seperti ibu dengar radio atau TV Roja. Radio atau TV Roja. Itu bahasan Quran dan hadisnya tekstual. Jadi lebih banyak tekstualnya gitu, bahasannya daripada kontekstual. Jadi makanya disebut madhab salafi. Madhab salafi radio Roja. Atau apa namanya TV ya, TV Roja. Atau kalau ke masjid yang Al-Ajij itu, ibu ngaji di Al-Ajij, itu lebih banyak ke penafsirannya tekstual. Dan kita pelajari baik yang tekstual maupun kontekstual. Seperti Al-Ghazali ini agak sedikit seimbang antara tekstual dan kontekstualnya. Al-Ghazali itu. Jadi tidak tekstual unggul gitu, tidak kontekstual unggul, enggak, tapi ada keseimbangannya, walaupun hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Ghazali masih perlu penelitian, masih perlu pengkajian ya, karena memang dia bukan ulumul hadis. Ya adalah dia ahlinya ilmu kalam serta filsafat dan akhlak. Jadi bukan ahli hadis. Ya kalau ahli hadis mah ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad itu ahli hadis. Al-Baihaqi atau Baroni, Ibnu Huzaimah itu ahli hadis namanya.
Tapi kalau Imam Ghazali mah bukan ahli hadis. Makanya yang dikutip beliau Quran, kalau Quran mah jelas bisa dicek, hadis bisa diteliti. Dan kebetulan yang mengisi di Al-Khairat ini ada orang yang sedang belajar Quran dan sedang belajar hadis. Pak Usep sama Pak Munawar itu S3-nya Quran tafsir. Kalau saya S3-nya ilmu hadis. Jadi kalau saya banyak ngurus hadis ya memang kesenangannya urusan hadis. Ya memang yang dipelajari S3-nya saya hadis. S2-nya juga sama hadis. Makanya kemarin kan waktu pemilu di grup WhatsApp itu diedarkan doa pemilu karena ada seorang ustaz mengatakan ini berdasar hadis Allahumma hirli wahtarli. Nah karena saya mau orang hadis diteliti gitu. Teliti kotek tak, oh ternyata hadis itu teh hadis dhaif, hadis lemah. Nah, maka ada yang muncul, tapi kan Pak Ustadz cenah teu naonnya dibaca oge dawuh larangan, tapi dibalikeun cek Anda eueuh larangan, tapi cek saya eueuh parentah. Kan sama-sama eueuh. Jadi dalilnya ge sama-sama eueuh. Tapi cek Anda mah eueuh larangan, cek abdi mah eueuh parentah gitu. Kan sama, kesimpulannya beda kan. Ya redaksinya beda. Jadi kalau ahli hadis mah jawabnya bukan eueuh larangan, bukan eueuh parentah gitu. Aya parentah enggak gitu. Jadi ahli hadis mah. Jadi kalau masalah tenanaon memang persepsi masing-masing. Sekarang kita baca hadisnya. Haddasanal Hasan bin Ali al-Khallal, haddasana al-Husain bin Ali al-Ju'fi, an Jaidah, an Syabib bin Gorqadah, an Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas. Qala haddasani abi annahu syahida hajjatal wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa asna alaihi wa dzakkara wa wa'ada wa dzakara fil hadis qissatan faqala ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqa fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuwatina pursyakum man takrahuna wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hadisnya sampai di situ. Qala Abu Isa hada hadisun hasanun. Wa makna qouli awan indakum yakni asra fi aidikum. Nah, itu hadasananya sanad ya. Sanad itu mata rantai. Hadisnya di sini nih. Kata Sulaiman bin Amr bin Ahwas, hadasani abi annahu syahida, sungguhnya dia bin al-Ahwas Sulaiman bin Amr bin Ahwas, Amr bin Ahwas itu menyaksikan haji Rasul, haji wada.
karena dia menjadi jamaah haji Rasul di haji wada ma'a Rasulillah beserta Rasul. Maka Rasul itu fahamidallah, membaca hamdalah, wa asna alaihi, memuji Allah, menyanjung Allah, wa dzakkara, kemudian mengingatkan, wa wa'ada, dan memberikan peringatan. Fadzakara, terus dia sebut oleh Amr bin Ahwas teh fil hadisnya itu panjang, kisah dalam kisahnya itu panjang. Faqala, lalu Rasul itu bersabda, ala ingatlah, wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, aku perintahkan, aku berwasiat agar kepada kaum wanita khaira, berbuat baik. Nah, Rasul teh berpesan ketika khutbah, kudu baik-baik kepada kaum wanita. Fa innama hunna awanun, karena kaum wanita itu jadi awan. Awan teh naon? Tawanan. Geus dinikah teh ditawan ku laki-laki teh. Tah ieu akan timbul perbedaan bagaimana feminis memandangnya, bagaimana kaum pria. Jadi kalau yang dimaksud awan itu kecenderungan kepada membela kaum pria, karena memang penafsirnya kaum wanita, kaum pria. Kalau lebih banyak membela kaum wanita karena penafsirnya wanita. Cek abdi oge dari abad kedua sampai abad ke-7 tidak ada yang menafsirkan kaum wanita, karena Qur'annya ditafsirkan ku kaum wanita. Begitu pula hadis, kaum lalaki tak ahli hadis kan, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, eta lalaki unggul. Tabarani, Baihaqi lalaki unggul, Al-Hakim laki-laki unggul, teh ya kaum wanita. Padahal zaman Rasul mah banyak kaum wanita. Ada Aisyah, ada Fatimah putrana, ada Saudah istrina, ada Ummu Salamah. Saudah kan dinikah oleh Rasul ketika usia 50 tahun. Tapi kalau Saudah mah 34 tahunan kan. Kalau Aisyah ketika 6 tahun kan. Jadi kaum wanita itu banyak. Sadis. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana menurut Al-Ghazali perwakilan laki-laki dan bagaimana oleh feminin. Indakum di antaramu atau di sisimu, laisa tidak tamlikuna kalian miliki wahai kaum pria minhunna dari perempuan itu syai'an sedikit pun, ghairu dalik melebihi itu, selain itu, illa kecuali ayati nabi fahisatin mubayyinah, apabila berbuat keji yang nyata. Fa in fa'alna, apabila berbuat, fahjuruhunna, tinggalkan fil madoji, tempat tidurnya. Wadribuhunna, pukul. Pukul ge. Bagaimana antara feminis dengan kaum pria? Maknanya apa? Dalilnya bagaimana? Dorban ghairu mubarrih, tapi pukulan yang tidak ada bekasnya. Kumaha yang dimaksud mukul tidak ada bekas? Itu bisa diotopsi. Jadi mukulnya teh itu bisa diotopsi. Kalau itu bisa diotopsi, buat tapakna naon atuh? Kan ari aya tapakna mah pasti diotopsi. Jadi ghairu mubarrih mun ku bahasa ayeuna mah. Nah, kumaha mah jadi ditoel unggul anu tidak bisa diotopsi mah. Karena kalau diotopsi nanti bisa dia laporkan KDRT. Laporkan KDRT. Kan sekarang mah kaum wanita, pergerakan wanita itu maju. Di Indonesia ada menteri wanita, teu aya menteri pria kan. Di Indonesia ada KPAI ya. Komisi Pembela Wanita kaum perempuan, komisi perempuan ya, anak ada komisi perempuan cukup banyak.
Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi kalau istrimu sudah taat, jangan cari-cari kesalahan. Allah, ingat, innalakum, sesungguhnya bagimu, ala nisaikum, ada kewajiban bagi wanita. Ala nisaikum haqqan, ada hak. Suami punya hak dari istri. Dan wali nisaikum, bagi istrimu, alaikum, atasmu haqqan, ada hak. Jadi si suami punya hak yang ada di istri. Di istri punya hak yang ada di suami. Antara lain apa? Fa'amma haqqukum, adapun hakmu, ala nisaikum, yang menjadi kewajiban bagi istrimu, fala yuwati'na pursakum man takrahun. Seorang istri tidak boleh mempersilahkan masuk orang yang tidak disenangi suami. Jadi orang itu tidak disenangi suami, ulah dimasukkan ke rumah. Namun orang itu tidak disenangi suami. Siapa? Tidak disebut di sini. Sahawe nu teu dipikar resep ku suami, ulah asup imah. Dan tanpa kecuali dan tanpa sekalipun. Siapapun yang tidak disenangi suami tidak boleh disuruh masuk ke rumah. Dan di sini saya katakan tidak ada sekalipun dan tidak ada kecuali. Kalau di dalam redaksi nama dalam redaksinya fi buyutikum. Jadi walaya, dan ada tidak boleh masuk fi buyutikum liman takrahun. Allah, dan ingatlah wahakkuhunna, hak istri, alaikum, yang menjadi kewajibanmu, antuh sinu, yaitu bersikap baik, berbuat baik. Baik seperti apa? Nah, ini tafsirannya. Kemudian lahunna, antus ilaihinna, ada mereka. Baik itu kiswah, kiswatihinna, kiswah, pakaian teh naon wae? Ya pakaian yang dipakai. Jadi pakaian teh sanes ngan ukur acuk. Bibirna ge pan aya opatnya untuk bibir saja, ada lipstick, lip gloss, lip balm. Pipi lagi aya 4 lapis kan. Dak dasar sampai blush on. Dipina. Jadi segala macam itu hak istri minta itu. Hak istri minta itu. Mulai dari mas kawin makanya dilambangkan dilambangkan begitu nikah aja sudah diperintah untuk memberi, yaitu mas kawin. Dan mas kawin Rasul rata-rata yang diberikan kepada istrinya berapa? Yaitu isna asyara wan nus, isna asyara uqiyah wan nus, yaitu 12,5 uqiyah, yang kalau dihitung gram emas menurut versi Yusuf Qardawi, saya sempat hitung-hitung itu sekitar 212,5 gram itu rata-ratanya, sekitar 212,5 gram. Yang sekarang emas murni itu 2 juta ya, 2 juta ya. Jadi 450 juta itu mas kawin Rasul. Apa itu? Betapa penghargaannya Rasul. Padahal kan tanpa mas kawin ya Rasul nggak boleh, sah kan? Tapi kata Aisyah itu rata-rata di sekitar lamun juta sekarang 450 juta sekitar itu rata-rata mas kawin Rasul. Kiswatihinna wa ta'amihinna, dan makan itu apa? Ya yang halal, yang thayyib, yang halal dan yang thayyib. Thayyib itu apa? Banyak kriterianya yang bisa
menyehatkan, utamanya kebutuhan. Dan nanti tafsirnya akan kita bahas sepanjang lebar. Kemudian ini perbandingan matan, jadi redaksinya. Kene mau dibaca, ya mah diarsip kene ku ibu. Ya perbandingan matan beda-beda. Ya sanadna, mata rantaina beda-beda. At-Tirmidzi, ada Ibnu Majah, ada An-Nasai. Kemudian ini rawi hadisnya, sejarah mata rantai mulai dari Hasan Al-Khalal, dia adalah min tabi'il atba. Kemudian Husain bin Al-Juhfi itu minal atba, batabi'in. Terus Jaidah, kemudian Su'aib bin Gorkodah, kemudian Sulaiman bin Amr, dan Amr bin Al-Ahwas. Dialah yang bertemu dengan Rasul, yang beribadah haji dengan Rasul. Dialah yang meriwayatkan hadis ini sehingga sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita siapa? Ya At-Tirmidzi. Karena At-Tirmidzi mah wafatnya tahun 279. Jadi geus sabaraha ribu tahun, 1200-an ya. Sekarang 1446 kan. Ini 279, sudah 1200 tahun yang lalu. At-Tirmidzi. Beliau berusia 70 tahun ketika wafat. Tapi karena meriwayatkan jadi sampai sekarang masih dipakai. Tapi hadis ini bukan hanya oleh Tirmidzi, tapi juga oleh Ibnu Majah, An-Nasai, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Bulan? Iya mah nu ngarangna S3 mah. Anu sanes pelajaran S3 nu ngarang S3 nu ngarang buku ieu S3 ari pelajaran S3 mah profesor nu nulis ieu mah sanes pan abdi mah sanes profesor. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Mubarakpuri di lewat ya. Kemudian tasih atau validitas, keabsahan hadis. Penilaian hadis yang dikutip di sini tadi diriwayatkan At-Tirmidzi dan itu dianggap sahih walaupun oleh At-Tirmidzi dianggap gharib ya. Kemudian kuantitasnya sahabat yang meriwayatkan secara ringkas hanya satu, yaitu Amr bin Ahwas. Jadi kuantitasnya termasuk hadis ahad. Kan hadis teh ada rawatib, ada ahad. Ahad teh ada yang masyhur, ada yang gharib, ada yang ajiz. Hadis itu. Popularitas hadis, banyak ulama yang meriwayatkan hadis seperti Kasful Kafa, Tajul Amal, dan masing yang lain-lainnya. Sekarang tarikh atau historis atau sejarah atau sebab atau latar belakang matan kenaon materi redaksi. Secara historis hadis ini disampaikan Rasul ketika Haji Wada. Menurut sebagian riwayat disampaikan ketika khutbah wukuf yang panjang. Kan khutbah wada teh, khutbah Haji Wada teh aya 25 teh, 25 kali cek abdi ge. Dan ini mah ketika wukuf Rasul yang isinya mencakup berbagai hal. Oleh karena itu di sini diterangkan annahu syahida hajjatal wada. Dia jadi saksi, menjadi saksi dalam ibadah haji.
Tapi memang kalau tadi Ibu nyebut S3, saya pernah diprotes Bu, oleh profesor. Diprotesnya apa? Saya bikin makalah tentang teologi untuk disampaikan. Apa protesnya? Kata profesor, ini makalah setebal gini sanurek maca. Karena saya mau bikin makalah kan 85 halaman. Jadi teman-teman mah paling 10, paling banyak 10, paling 4 halaman. Ayo abdi 85 halaman. Tapi mah tukang nulis ya tuh. Ya. Asesnya eta mah pancan disertasi lagi karena bikin makalah kan setiap pelajaran kan ada makalahnya. Eta mah rek diawas pokona disusun ku abdi rek diawas rek teu masalah. Hah? Kita mah nu gundul aya nu teu gundul aya. Teu naon, tapi eta teh kan minimal arsip. Besok atau lusa nanti keturunan kita yang baca. Keturunan kita yang baca. Sekarang sudah mulai buku-buku saya itu diterbitkan oleh penerbit. Kebetulan ada asisten saya yang bager gitu, rajin, ibu-ibu. Asisten saya itu di Unisba kan ada sudah yang sudah doktor, tapi masih asisten saya. Tapi dia sudah doktor. Dia rajin, jadi ini ngoreksi nu salah teh gini. Kan banyak tulisan yang salah. Karena kan ngetiknya ku 11 jari. Saya kan ngetik 11 jari. Kedua 11 jari itu. Jadi bukan 11 jumlahnya, ku angka 11. jadi banyak A jadi U kan kelewat. Nah, ini sekarang asisten saya itu rajin ya. Makanya kemarin terbit judul bukunya Permata Hadis dalam Pernikahan dan Muamalat. Sekarang sedang diolah persikan mutiara Al-Quran surat Al-Fatihah. Terus juga fikih ibadah itu diterbitkan oleh mereka ngurus. Cek abdi teh kan asisten ge harus punya manfaat. Kan mereka kerja. Udah aja tulis nama penyusun Usaifuddin, yang kedua beliau gitu. Bahkan ada 3 Usaifuddin, terus Dr. Anu, ada yang 3 orang. Kan bagi mereka bermanfaat untuk kenaikan pangkat tuh. Nomor 2, nomor 3 juga sama derajatnya penyusun. Jadi bios abdi mah saya sendiri yang nyusun, tetapi diterbitkan atas nama 3 orang. Jadi yang 2 orang itu bermanfaat untuk naikkan pangkat. Jadi nanti kan bisa mendahului saya profesor. Nah, sebab kalau saya mah tidak akan jadi profesor kalau sudah pensiun. Kemudian disandaskan di sini pahamidallah wa asna alaihi wa dzakara wa ado. Jadi memuji, menyanjung, memberi peringatan dan menyampaikan nasihat. Dzakarol hadis ya. Kemudian bagian F tanasub. Apa itu tanasub? Kaitan, korelasi atau hubungan hadis dengan ayat Quran. Jadi kalau kita membahas hadis, apa hubungannya dengan Quran? Kalau kita membahas Quran, apa hubungannya dengan hadis? Kan biasa. Abdi di majelis taklim Baitur Rahim kan membahas Quran, tafsir. Maka dibahas
kaitan Quran dengan hadis. Di Al-Hujurat hadis kaitan dengan Quran. Hadis tentang hak dan tanggung jawab suami istri sangat terkait dengan ayat Al-Quran, khususnya An-Nisa ayat 34-35. Dan insya Allah ibu-ibu membahas hari ayat ieu mah da Quran dan sering dibaca. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fasalihat qanitat hafidhat lil ghaib bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Tuh surat An-Nisa ayat 34-35. Terjemahnya nggak usah dibaca, tinggal dibaca ibu aja. Kita lihat perspektif Al-Ghazali. Kan tadi juga bandingan. Kumaha ceuk Al-Ghazali ieu ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505. Takwil dari hadis ini menunjukkan adanya posisi qawamun atau tanggung jawab pria terhadap perempuan yang diikat oleh aspek finansial, aspek materi, aspek harta, tanggung jawab moral dan finansial. Laki-laki cek Imam Ghazali dalam Quran ini mah. Nah itu hari di Bandung mah ibu-ibu ge ikut tanggung jawab. Balalager we awewena. Jadi ikut bertanggung jawab kan. Balalager awewena. Cek Al-Ghazali menurut tanggung jawab finansial mah laki-laki. Qawamun 'alan nisa. Jadi tapi kata Imam Ghazali bukan hak dominasi tanpa batas. Tak cek abdi ge Ghazali mah ada seimbang untuk kecenderungan laki-laki teuing. Dia mah ada keseimbangan, abela kaum wanita juga. Itu bukan tidak batas qawamun teh. Kan sekarang mah banyak qawamun teh batasna. Jadi laki-laki teh berkuasa segala-galana. Sehingga kawin deui oge. Kawin kitu teh. Teu nyaho istrina di bejaan tahu-tahu geus boga anak. Kan kenyataannya kan gitu, banyak sekarang itu yang begitu gitu ya. Tapi kalau kata Al-Ghazali mah tidak dominasi tanpa batas, tapi mengandung makna kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ini yang kita kutip adalah dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya besar 7 jilid. Jadi kalau kita lihat perspektif Al-Ghazali tentang kepemimpinan tanggung jawab dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa tanggung jawab pria sebagai qawamun atas perempuan adalah bentuk amanah, kata beliau. Amanah dari Allah. Ini mengimplikasikan bahwa pria harus melindungi, menafkahi, dan memperlakukan perempuan dengan adil serta penuh kasih sayang. Itu makna qawwam. Makna kepemimpinan dalam ayat ini, kata Al-Ghazali, bukan bentuk patriarki,
bukan bentuk dominan laki-laki. Makanya seperti tadi saya katakan, keseimbangan ternyata dirinya yang memberikan kekuasaan absolut pada pria. Segala-galanya ada kawam, harus ditentukan. Tapi kepemimpinan yang berbasis tanggung jawab atau amanah, di mana pria berkewajiban memastikan kesejahteraan dan keamanan istri serta keluarganya. Al-Ghazali juga menekankan bahwa pria harus menjalankan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, ini masih Al-Ghazali ya. Jadi kaum wanita mata acan ya. Kedua, takwil hadis fasolihat qonitat itu merujuk pada perempuan yang solihah sebagai istri yang penuh ketaatan. Al-Ghazali memahami ketaatan di sini sebagai bentuk kerelaan dan komitmen perempuan dalam mendukung tanggung jawab keluarga. Jadi, kenapa si perempuan yang soleh teh taat? Taat itu dalam rangka mendukung kemajuan rumah tangga, mendukung kemajuan kesejahteraan keluarga. Jadi, sebagai bentuk komitmen perempuan dalam mendukung tanggung jawab keluarga, bukan dalam arti ketaatan yang membelenggu. Jadi ketaatan kepada suami itu bukan yang membelenggu sehingga itu bisa ojah, guam, atau orang Cianjur mah, guam. Di sana guam, bukan membelenggu, tapi kesiapan membantu dalam rangka mewujudkan harmonis. Maka di situ ketaatan. Kemudian berikutnya Al-Ghazali memandang sikap terhadap perempuan yang nusuz. Karena walati takhofuna nusuzahunna ya. Ayat ini juga memberikan panduan terkait perempuan yang nusuz atau menunjukkan ketidakpatutan dalam rumah tangga, yaitu dengan beberapa tahap. Kalau ada yang nusuz tahap pertama nasihati, yang kedua menghindari mereka tempat tidur. Jadi menghindari mereka dari tempat tidurnya itu dalam rangka menindak hari pisah tempat tidur kesepakatan mah itu masalah itu. Jadi ieu mah sepakat pisah tempat tidur teh lain amak lain naon, ngarah ngeunah we masing-masing gitu. Oh, ini aki-aki mah bila mana perlu we ngahijina. Didugdag silahna teh atau rawat jalan. Jadi henteu diopname. Rawat jalan. Kan ari geus kolot mah seneng gitu. Tidur ngabaheulai gitu. Masing-masing gitu. Tapi ini mah bab pemisahan tempat tidur dalam rangka hukuman. Ari eta mah teu masalah, masing-masing punya tempat tidur. Dan teu kudu misah kamar, sakamar oke punya tempat tidur masing-masing. Itu halus. Ya kata Ibu Mutia mah tadi dirawat jalan. Rawat jalan. Jadi rawat jalan itu bukan berarti berkurang kan perawatannya. Cuma sesuai dengan kebutuhan. Tapi hari eta mah bukan hanya kebutuhan juga keinginan ya. Keinginan. Kemudian mekanisme perdamaian, fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jadi harus ada perdamaian ya. Kalau ada sesuatu nusuz di pihak perempuan itu ada perdamaian. Kemudian berikutnya kita lihat dari teologi feminis supaya seimbang.
Persepsi teologi feminis antara lain surat An-Nisa ayat 34-35 seringkali terfokus pada pemahaman ulang terhadap konsep qawamah. Tadi laki-laki qawamun, ini qawamah. Pemahaman ulang terhadap konsep qawamah, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, dan tindakan korektif, koreksi feminin mah kepada wadribuhunna, pukul. Jadi istilah qawam dan pukul feminisme teh apa harus dikoreksi teh. Konsep qawamah dalam persepsi teologi feminis berupaya menyelaraskan prinsip keadilan gender dengan teks-teks agama. Itu meninjau ulang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ditinjau dari sudut laki-laki sebagai pemimpin kepada perempuan, itu antara lain koreksinya kesetaraan yang kontekstual. Jadi bukan hanya tekstual tapi kontekstual. Qawamun tidak selalu berarti dominasi laki-laki atas perempuan. Ini kata perempuan. Tetapi lebih sebagai tanggung jawab sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya dan kebutuhan ekonomi saat ayat ini diturunkan. Kan baheula mah sagala-galana ditanggung pria. Ari ayeuna saeutik pisan nu sagala-galana ditanggung pria. Banyak wanita ayeuna mah. Bahkan lamun rek ngalamar pekerjaan wanita heula anu ditarima teh. Sok eta keluarga we abdi mah. Keluarga atau keluarga putra Pak Usep gitu, bukan hanya keluarga saya ya. Mana nu aktif yang perempuan nih. Yang bahkan keluarga Pak Usep mah anak Pak Usep yang wanita itu lebih besar gaji tibatan anak yang laki-laki. Itu anak itu putra Pak Usep itu gajinya lebih besar daripada anak yang laki-laki. Jadi itu bisa jadi demikian situasinya. Makanya ini namanya Aminah Wadud menekankan bahwa qawamah harus dipahami sebagai kewajiban laki-laki untuk mendukung perempuan, bukan sebagai hak menguasai. Karena ternyata sekarang mah loba keneh wanita nu gawe teh sok ayeuna ka Sumarekon. Sabaraha eta nu tunggu di supermarket laki-lakina. Wanita we. Pom bensin tadi Al-Maksum. Wanita we. Di mana-mana. Jadi kan itu lebih banyak wanita yang punya penghasilan. Jadi di sini dikatakan relasi dua ya. Tadi itu qawam, tekstual, kontekstual. Yang kedua adalah relasi berbasis keadilan. Ketika perempuan yang berkontribusi dalam nafkah keluarga di era modern, hubungan ini menjadi lebih setara. Teologi feminis menyoroti pentingnya reinterpretasi tentang qawam. Jadi penafsiran ulang tentang qawam itu dan kenyataan mah sekarang loba wanita nu gajina leuwih gede daripada laki-laki. Eta di Jawa Timur mah mani eueuh calon gubernur lalaki. Kabeh perempuan calon gubernur teh. Kiluanana kan perempuan. di Jawa Timur mah. Leheung di Jawa Barat mah perempuan hanya satu ya. Banyak laki-laki. Tapi cek Wikon kan yang menang nomor berapa? Opatnya apa?
Dadi Mulyadi teh umur 4 Cekuipon Jawa Barat. Jadi itu harus berbasis keadilan kata teologi feminis, khususnya dia Aminah Daud. Kemudian tindakan korektif terhadap wadribuhunna, dikoreksi wadribuhunna teh. Jadi bukan diterjemahkan menyimpang, bukan, tapi maknanya yang dimaksud mukul teh kumaha gitu. Antara lain ya tafsir alternatif. Banyak ulama feminis seperti Laleh Bahtiar menafsirkan wadribuhunna itu bukan sebagai pukulah mereka, tetapi jauhilah mereka. Jadi penafsiran ini didasarkan pada pemahaman linguistik kebahasaan, semangat keadilan dalam Islam. Jadi wadribuhunna, jadi tindakan tegas bagi yang menyimpang. Kemudian yang kedua, kontekstualisasi sosial. Dalam konteks budaya patriarki pada zaman Nabi, tindakan fisik ini dilihat sebagai cara mengatur konflik rumah tangga. Namun teologi feminis menolak penerapan literal dalam konteks modern, di mana kekerasan rumah tangga itu dianggap melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Tuh kan, cek wanita mah gitu nafsirkeun ayat teh. So kayak ibu-ibu rek cenderung wanita mah enggak. Karena mah ada penafsiran anak kaum wanita. Kemudian ketiga, pengganti resolusi konflik. Pendekatan modern lebih menekankan dialog atau mediasi atau pembentukan relasi berbasis kasih sayang. Jadi lebih kepada berbasis kasih sayang. Jadi wadribu teh pukulannya pukulan kasih sayang, bukan pukulan kakeheul. Jadi dipukul teh bukan ditenggel, tapi pukulan kasih sayang, ya, bukan pukulan kakeheul. Itu adalah koreksi pada pengertian hadis tadi wadribuhunna dan juga ayat surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Insya Allah bersambung ke bagian yang kedua. Saya kira ayat tanda ada pertanyaan. Mas kawin, ya. Tapi baju busi mah harganya mahal itu kan. Harganya mahal lebih dari 12 ukiah baju besi itu. Jadi itu sesuai dengan harga apa? Jadi emas teh nilainya Rasul itu pakai emas itu nilainya. Jadi seharga emas 12 ukiah wanus. Tapi ari nu dianggona mah barang nama kan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. So anak-anak ibu ge abdi mah alim emas maloba hayang buatan Jepang we mangga. Jadi itu mah sesuai. Kalau itu Jainab Al-Mujahid siapa sih? Istrinya Al-Mujahid. Iya. Ya, memang kita bahas satu persatu. Nanti ada Jainab Al-Ghazali, ada Fatimah Merenisi, ada Aminah Wadud, kaum wanita teh. Di Bandung ge ada Ibu Dr. Eni Julaiha, keras feminisnya. Di Jogja ada Profesor Dr. Rifaah, ya. Jadi banyak kaum wanita. Baik, kita akhiri saja dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.